Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu SMP Negeri 3 Petang Anai, khususnya kelas 8 yang sangat ibu cintai. Untuk itu pada kesempatan ini marilah kita sama-sama mempelajari tentang bimbingan konseling dengan judulnya Stop Mengeluh dan Selalu. Anak-anak ibu sekalian, kita ingat Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyi artinya seperti ini. Bila kamu bersyukur, maka aku tambah nikmatku padamu. Dan tapi apabila kamu kufur, azabku sangat pedih. Untuk itu anak-anak ibu sekalian, pada materi masalah stop mengeluh ini dan bersyukur akan kita bahas tujuannya satu persatu. Tujuan yang pertama adalah kita dapat memahami manfaat bersyukur. Yang kedua, kita dapat memahami dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Yang ketiga anak-anak ibu sekalian, kita dapat memahami sebab-sebab kurang bersyukur. Untuk itu, marilah kita bahas materi ini satu persatu. Silahkan lihat layar belakang. Yang pertama, manfaat bersyukur. Dalam kehidupan kita, pasti pernah mengalami hal yang membuat kita bahagia dan kadang juga malah membuat kita merasa menjalani hidup adalah sebuah penderitaan. Bersyukurlah atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bernapas dengan bebas dan mempunyai panca indera yang sempurna. Untuk itu, kita bahas masalah manfaat bersyukur ini satu persatu. Yang pertama adalah, manfaatnya adalah hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpa, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. B. Hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur anak-anak ibu sekalian, hidupnya merasa dalam kebahagiaan. Orang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin setiap apa yang diperoleh itulah yang terbaik. Jadi orang bersyukur hidupnya itu merasa cukup anak-anak ibu sekalian. C. Memiliki bawah di mata orang lain. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu bahagia. Walaupun sedikit yang Allah berikan, dia merasa banyak anak ibu sekalian. Dan dia merasa dihormati di mata orang lain. Dan dia sangat disayangi oleh banyak orang. Karena wajah mereka merasa dihiasi oleh wajah yang penuh syukur. D. Terlihat lebih rupawan. Jadi orang banyak bersyukur anak ibu sekalian, wajahnya kelihatan cantik dan juga merasa muda dan awet muda. Yang E, anak ibu, awet muda dalam umur panjang. Kalau orangnya walaupun sudah tua anak ibu sekalian, kalau dia selalu bersyukur, tampannya menjadi awet muda. Kalau yang wanita kelihatan cantik, yang laki-laki semakin tampan kalau usianya sudah lanjut. Anak-anak ibu sekalian, kita masuk kepada poin yang kedua. Akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Jadi anak ibu ingat ya, kalau kita nak mau bersyukur, anak ibu sekalian, ada ancamannya. Apa kata Allah tadi? Bila kamu tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Yang pertama adalah hidup menderita. Jadi kalau orang nak mau bersyukur, hidupnya menderita anak ibu sekalian. Hidupnya keluh kesah. Apa yang Allah berikan dia merasa tidak cukup. Jadi hidup rasa selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh, menyalahkan takdir dan mengumpat kepada keberuntungan yang Allah berikan. Yang kedua adalah hidup menjadi selalu sial. Penelitian membuktikan anak-anak ibu sekalian, orang yang tidak bersyukur selalu bersifat negatif pada diri sendiri dan pada orang lain buruk sangka. Orang yang berpikir negatif lebih banyak mendapat kesialan daripada orang yang berpikir positif. Nah, berikutnya anak ibu sekalian kita masuk kepada mudah terserang penyakit. Jadi kalau orang-orang yang nak mau bersyukur itu anak ibu sekalian sering mengeluh. Kalau orang yang sering mengeluh hidupnya tidak merasa bahagia. Dia akan sering diserang oleh bermacam penyakit. Contohnya hipertensi, tensinya menjadi tinggi, dan juga mendapat penyakit gula darah. Dan berikutnya kita bahas tentang dapat balasan di akhirat. Jadi Allah berfirman, dan jika kalian manusia mau bersyukur atau nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmatnya yang lebih aku berikan kepada kalian. Jadi seperti apa yang Ibu sampaikan tadi pada pembukaan awal, jadi Allah itu menyatakan kalau kita sering-sering bersyukur, Allah akan memberikan nikmatnya yang tidak kita sangka-sangka dari mana datangnya. Jadi jika kita nak mau bersyukur, azab Allah itu sangat pedih. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu sebab-sebab kurang bersyukur. Berikut sebab-sebab yang menjadi manusia kurang bersyukur anak ibu sekalian. Yang pertama, lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya mana manusia yang dalam
kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi dia lalai darinya. B. Kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak mau bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena tidak mau mengetahui hakikat nikmat itu sendiri. Jadi anak ibu sekalian, janganlah kita menjadi manusia yang kebodohan terhadap hakikat nikmat. Yang C adalah pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban syukurnya, karena dia melihat apa yang diberikan Allah sehingga merasa sedikit. Untuk itu, anak ibu sekalian, kita tidak perlu sering-sering melihat orang yang lebih daripada kita. Untuk itu, marilah kita lihat orang yang berada di bawah kita. Yang B, melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan atau tempat tinggal. Dan tak kala Allah memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya, dia enggan untuk membandingkan antara masa lalu dengan kehidupannya sekarang, agar menjadi jelas baginya karunia Rabb-nya atasnya. Demikianlah anak ibu sekalian penyampaian materi kita pada hari ini. Untuk itu ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.